Pertama nih pertanyaannya, kenapa kasus pelanggaran pemilu ini harus kita viralkan bang ke jagat dunia maya gitu? Kumaha eta? Gini Ceng, Ah, pertama orang yang bijak dan baik adalah mau menjawab pertanyaan. Betul. Orang yang bertanya ya kan. betul. Nah begini, saya lagi-lagi mengutip apa kata Pak Mahfud MD ya. Betul. Dia ini orang luar biasa di bidang hukum ya. Jadi begini, dia bilang setiap ada pemilu dan ada pemenangnya, nah dia pasti dibilang curang, ya kan gitu. Ya. Nah padahal saya sudah berkeliling di beberapa tempat, bahkan sampai ke luar negeri kemarin, Ya. menemukan betul. kecurangan yang memang tidak hanya oleh salah satu paslon. Tengok begini. Oke, kawan-kawan semua, menindaklanjuti video yang kemarin, saya Setiawan Judi Fakar dari P3B, yaitu pengacara pembela pemilu bersih. Berkaitan dengan video yang kita upload dan oleh kawan-kawan media juga, terima kasih sudah diviralkan oleh Detik, Jakarta 1 dan seterusnya. Hari ini saya bersama rekan saya juga. Ini dengan siapa, Pak? Saya Wira Kusuma. Oke, ini dengan siapa, Pak? Saya dengan Doni Ahmad Solihin. Oke. Di konten ini saya akan menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh netizen melalui konten-konten TikTok. Ada beberapa pertanyaan, Bang, yang menarik untuk kita tanggapi begitu secara serius, karena memang kejadian pelanggaran pemilu ini tidak bisa kita biarkan begitu. Yang pertanyaan, Bang ya, yang pertama nih pertanyaannya, kenapa kasus pelanggaran pemilu ini harus kita viralkan, Bang, ke jagat dunia maya gitu? Kumaha eta? Gini Ceng, Ah, pertama orang yang bijak dan baik adalah mau menjawab pertanyaan. Betul. Orang yang bertanya ya kan. betul. Karena Aceh sudah bikin konten dan Betul. banyak yang tanya. Alhamdulillah, terima kasih ya, Ya. responnya. Karena memang ini dalam suasana pemilu, kemudian memang suasananya memang seperti ini, hingar-bingar, Betul. rame, meriah, ya kan, dengan berbagai macam permasalahan yang muncul. Nah, kenapa harus Viralkan. diviralkan masalah apa tadi? Pelanggaran pemilu ini. Pelanggaran pemilu. Nah begini, saya lagi-lagi mengutip apa kata Pak Mahfud MD ya. Betul. Dia ini orang luar biasa di bidang hukum ya. Jadi begini, dia bilang setiap ada pemilu dan ada pemenangnya, nah dia pasti dibilang curang, ya kan gitu. Ya. Nah padahal saya sudah berkeliling di beberapa tempat, bahkan sampai ke luar negeri kemarin, Ya. menemukan betul. kecurangan yang memang tidak hanya oleh salah satu paslon. Nah, Abang ke luar negeri, ke Malaysia itu sebagai apa, Bang? Boleh diceritakan ke Saya teman-teman? sebagai orang advokat yang peduli terhadap Ah. pemilu, ya kan, bersih, Ah. jujur dan aman dan damai. Oh, di sana juga ada tindak kecurangan, Bang. Itu Ada seperti juga, apa? ada. Coba bisa dijelaskan, Bang. Ya artinya gini, Hmm. setiap orang, karena ini mau menang sebetulnya, Ya. semua orang mau menang, Betul, ya betul. kan? Pasti. Semua mau menang ya. Bro? Iyalah. Kalau nggak mau menang ya ngapain juga kan? Betul. Artinya bahwa semua orang pasti apabila ada kesempatan melakukan itu, khususnya kecurangan ya pasti biasa melakukan. Tapi kalau Pak Mahfud bilang tidak di atas tapi di bawah-bawahnya aja biasanya, ya kan, di bawah-bawahnya. Ada aja kecurangan, baik paslon 01, mungkin juga 02, ya kan, 03. Ya, betul. Ya, sesuai dengan perannya, ya kan. Kalau di Malaysia itu kan ada yang tenaga kerja, ya kan. Oh, iya, ya. iya. Itu adalah indikasi-indikasi ke situ. Pengorganisasian biar curang begitu ya. Ada ya. Makanya kemarin ditemukan pos, kan ada 3 sistem ya di Ah. luar negeri itu. Sistem pos, kemudian apa? SCA. Sorry gue lupa namanya. Pokoknya Ya. sistem TPS bergerak Tuh. dan TPS yang Oke. tanggal 11 dipusatkan di Kuala Lumpur itu. Oke, berarti jawaban yang kita berikan kepada netizen ini, kenapa kasus ini harus kita viralkan? Ya, ada istilah no viral no justice itu ya, Bang ya.
hukum itu harus ditegakkan. Ya, itu salah satunya. Itu salah Tapi satunya. maksud gua. Oke. Jangan sampai Hmm. orang tuh menjustifikasi bahwa yang viral itu yang lu yang menang, Oke. ya kan? Heeh. Yang menang pasti apa namanya? Viral. Bukan pasti curang. Oh, oke. Ternyata kalau kita nanti gali, Hmm. ya sama aja sebenarnya, ada beberapa gitu. Itu bro, jadi namanya manusia ya, semuanya pasti ada lah. Oke, saya ingin ke rekan saya yang di sebelah ini. Jadi kan ada komentar-komentar nih dari netizen. Anak abah merapat, anak abah mana nih? Apa timnya ada yang curang, ada yang melakukan pengkeroyokan. Itu gimana tanggapan abang kita nih, Abang Doni nih, terkait pasukan-pasukan tim sebelah yang pada ngumpet dengan kasus ini, tidak mau berbicara dan speak out. Tutup. Bahkan kita juga sih sebenarnya mengharapkan dari keterangan terlapor ya di sana. Nah, tanggapan abang sebagai pengacara P3B dengan bungkamnya tim-tim anak abah yang di sana itu seperti apa? Mungkin kalau dari kemarin pada saat setelah quick count terus perhitungan real count, tim Abah selalu meneriakan kecurangan. Nah itu. Nah, terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Selalu meneriakan itu. Kalau memang mereka mengerti dengan aturannya, ya laporkan ke Bawaslu. Betul. Nah, di sini mereka isunya yang berkembang ingin hak angket itu. Jadi menurut saya kecurangan pemilu ya laporkan dulu di Bawaslu, bukan tiba-tiba mengajukan hak angket. Buat apa MK dibuat? Buat apa KPK dibuat sebagai lembaga resmi negara? Betul. Dan konstitusi tertinggi itu ujung-ujungnya balik lagi melegitimasi ke hak angket. Oke, berarti abang menunggu ya anak-anak abah ini untuk bersuara lah ya. Iya, kalau memang menemukan ya silahkan laporkan ke Bawaslu. Betul. Karena ada lembaga resminya. Ya. Jangan sampai Menarik nih. meneriakan kecurangan-kecurangan. Akan tetapi ternyata mereka sendiri Betul. yang melakukan kecurangan itu. Iya, betul. Gitu. Oke. Sehingga apa? Saksi pemantau yang tidak tahu apa-apa memantau pada saat pelaksanaan pemilu, mereka sudah berusaha untuk menegakkan atau membuat pemilu ini jurdil. Tapi lagi-lagi karena fans yang fanatik, nah itu sehingga fanatisme menjustice seseorang, akhirnya apa? Akhirnya karena mereka dikalahkan di TPS, yang berbicara curang lah, inilah itulah, akhirnya apa? Terpancinglah emosi. Tuh. Karena kondisi suasana panas. Harusnya. Nah, harusnya gimana? Harusnya itu kita kan sama-sama orang Indonesia. Persatuan itu harus ditegakkan. Nah, itu betul. Dia sama punya hak pilih, kita juga sama punya hak pilih. Ya, wayahnya gitu. Setelah nyoblos ya pulang makan, bukannya pukul-pukulan. Itu yang menurut saya jadi miris gitu. Di dalam situasi demokrasi yang tadinya kami anggap ini akan berjalan dengan lancar, akan tetapi ini ada pengeroyokan. Tuh. Kasihan, mereka sama sebenarnya statusnya. Oke. Sip, mantap. Nah, kalau gini cocok ya, Bah ya. Kita panggil Abah aja sekarang nih gitu. All out Ya. Jadi kia, Bah, ya Aceng rek nanya deh. Ya, tadi menarik pernyataan dari Bang Doni begitu ya. Peristiwa ini kan kejahatan pidana ya, Bah ya. Nah, kenapa kita laporkan ke Bawaslu, bukan ke kepolisian? Mereka tuh menanyakannya itu. Kenapa sih yang jadi wewenang dan berhak memeriksa dan mengadilinya ini adalah Bawaslu, bukan kepolisian? Mereka menanyakan itu. Harusnya kalian ke sono lah, ke Polda atau ke Polres Tapteng gitu, nggak ke Bawaslu RI. Nah, itu tanggapannya gimana tuh, Bah? Nanya nih ya, serius Ya, iya serius. Nanya ya. Iya.